Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadulur. Selaku warga Kuningan, mungkin kebanyakan tidak mengetahui dari mana asal muasal nama Kuningan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan asal mula nama Kuningan menurut beberapa versi yang sudah berkembang dan dipercaya warga masyarakat Kuningan. Semoga apa yang saya baca ini bisa menambah pengetahuan warga Kuningan mengenai asal mula. Penjelasan yang diperoleh dari beberapa versi. Yang pertama, nama Kuningan berasal dari nama logam Kuningan. Dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesia, Kuningan adalah sejenis logam yang terbuat dari bahan campuran berupa timah, perak, dan juga perunggu. Apabila disepuh, logam ini akan mengkilap seperti emas. Logam ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai benda seperti bokor, kerangka lampu, serta hiasan dinding. Di daerah Sangkan Herang Jalaksana sebelum 1941 ditemukan beberapa patung yang terbuat dari Kuningan. Dan hingga tahun 1950-an, barang-barang yang terbuat dari Kuningan sangat diminati oleh kaum elit Kuningan. Yang kedua, nama Kuningan berasal dari nama daerah Kajene. Menurut tradisi lisan legenda Kuningan, awalnya daerah Kuningan bernama Kajene, di mana arti Kajene ini sendiri adalah warna kuning. Jene dalam bahasa Jawa berarti kuning. Namun nama Kajene sendiri sebagai nama awal daerah Kuningan diragukan. Menurut naskah Carita Parahyangan, sumber tertulis yang disusun di Ciamis pada akhir abad ke-16, Kuningan sebagai nama daerah kerajaan sudah dikenal sejak awal kerajaan Galuh, yakni sejak akhir abad 7 atau awal abad ke-8 Masehi. Yang ketiga, nama Kuningan berasal dari nama Ajian Dangyang Kuning. Ajian Dangyang Kuning dimiliki oleh Demunawan. Demunawan sendiri adalah seseorang yang pernah menjadi raja di Kuningan pada masa awal kerajaan Galuh. Yang keempat, nama Kuningan berasal dari legenda Bokor Kuningan, di mana ada dua versi mengenai legenda Bokor Kuningan ini. Versi yang pertama, dalam cerita Ciung Wanara di daerah Ciamis pra-Islam, sebuah bokor digunakan untuk menguji kesaktian seorang pendeta Galuh yang bernama Ajar Sukarsi yang bertapa di Gunung Padang. Pendeta ini diminta oleh Raja Galuh beribu kota di Bojong Galuh, sekarang namanya Karangkamulian, untuk menakris perut putrinya yang buncit. Apakah sedang dalam keadaan hamil atau tidak? Jika salah taksir, maka pendeta tersebut akan dihukum mati, di mana hal ini hanyalah siasat sang raja. Buncitnya perut sang putri karena sudah dipasangi bokor Kuningan yang ditutupi oleh kain sehingga tampak seperti sedang mengandung. Siasat ini dilakukan untuk mencelakai sang pendeta. Ajar Sukarsi kemudian menaksir bahwa sang putrinya sedang dalam keadaan hamil. Raja sangat gembira karena sang pendeta telah salah taksir dan kemudian memerintahkan sang pendeta untuk dihukum mati. Namun, ternyata sang putri benar-benar dalam keadaan hamil. Sang raja marah dan dengan spontan menendang bokor Kuningan, kuali, dan penjara besi yang berada di sekitar istananya. Bokor tersebut jatuh di daerah utara, di daerah Kuningan. Daerah ini kemudian dinamai Kuningan yang terus berlanjut hingga saat ini. Kuali juga jatuh di utara, hanya lebih dekat. Daerah tempat jatuhnya kuali kemudian dinamai Kawali, bahasa Sunda dari kuali, termasuk ke daerah Ciamis. Sedangkan penjara besi jatuh di sebelah barat. Daerah ini kemudian dinamai Kandang Besi, bahasa Sunda dari penjara besi, nama daerah di Garut Selatan. Versi yang kedua, dalam babat Cirebon dan tradisi legenda Kuningan, bokor tersebut digunakan untuk menguji Sunan Gunung Jati pada masa Islamisasi. Jalan ceritanya hampir sama dengan jalan cerita Ciung Wanara, di mana perbedaannya adalah waktu, tempat, tujuan, dan akibat dari pengujian tersebut, serta tidak adanya penendangan bokor. Namun cerita Ciung Wanara jauh lebih tua daripada cerita yang ini. Legenda ini terjadi di Luragung, nama kecamatan di daerah Kuningan Timur. Tujuan pengujian ini hanya untuk menguji keluhuran ilmu Sunan Gunung Jati. Anak yang lahir adalah anak laki-laki yang kemudian dibesarkan oleh Ki Gedeng Luragung, penguasa Luragung. Sunan Gunung Jati yang merupakan Sultan Cirebon kemudian mengangkat anak tersebut menjadi pimpinan Kuningan dengan gelar Sang Adipati Kuningan. Hal inilah yang menjadi bokor sebagai salah satu lambang Kuningan, selain kuda yang merupakan kuda sembrani bernama Siwindu milik Dipati Wangga, seorang panglima perang Kuningan. Yang kelima, nama Kuningan berasal dari sistem kalender Hindu. Dalam sistem kalender Hindu terdapat siklus waktu upacara keagamaan seperti yang masih dipakai oleh umat Hindu di Bali. Kuningan menjadi nama waktu ke-12 dalam sistem kalender tersebut. Pada periode Wuku, waktu Kuningan selalu diadakan upacara keagamaan sebagai hari raya. Konon,
nama Wuku Kuningan mengilhami atau mendorong pemberian nama pada daerah ini. Perlu diingat, pelantikan Adipati Kuningan terjadi pada 4 Muharram dalam penanggalan Masehi. Tanggal ini bertepatan dengan 1 September 1948, di mana sejak 1978 tanggal pelantikan ini ditetapkan sebagai hari jadi Kuningan. Pada 1527 pasukan Kuningan diikutsertakan dalam penyerangan ke Sunda Kelapa, saat ini Jakarta, bersama pasukan Cirebon dan Demak. Pasukan Kuningan dipimpin oleh Dipati Ewangga yang juga mempunyai julukan Dipati Cangkuang karena menetap di daerah Cangkuang. Dipati Ewangga dan pasukannya ada yang terus menetap di Sunda Kelapa. Mereka kemudian memilih daerah agak ke dalam dari pelabuhan sebagai tempat tinggal di daerah yang sekarang disebut Kuningan di Jakarta Selatan. Sejarah ini bersumber dari buku Sejarah Kuningan dari masa prasejarah hingga terbentuknya kabupaten, karya Profesor Dr. Edi S. Ekajati tahun 2003. Itulah sejarah asal mula nama Kuningan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.